kita lanjut saja ya ke 4. 4 itu adalah pengecekan rasio ya. Rasio itu dari ini apa namanya, kita menentukan kata pertama dan kata kedua. Lalu dari kata pertama kata kedua itu kita bisa mendapatkan dari rasio, partial ratio, token set ratio, dan token sort ratio. Oke, kita langsung masuk ke 4 ya. Apakah bisa? Oke, bisa. Berarti saya sudah run sebelumnya ya. FTI UKSW. Nah, ini dia untuk penjelasan singkatnya sendiri dari codingannya. Masuk itu kita memakai dari sini dulu, yaitu kita input dulu kata pertama berapa itu dengan inputan seperti ini, dan kata kedua apa dengan inputan seperti ini. Lalu kita masuk ke dalam inputannya sendiri untuk rasio. Nah, ini dia. Untuk kita menggunakan definition dari soal 4, yaitu kata satu dan kata kedua. Lalu kita dari fuzzy-wuzzy itu sendiri yang tadi kita install pip, atau kalau saya belum menjelaskan ini pip install fuzzy-wuzzy ini sudah tertulis di internet ya, dari website sendiri itu sudah ada fuzzy-wuzzy gitu, dari website fuzzy-wuzzy itu. Nah, itu untuk menginstal 0.8.18.0 itu di depan tinggal kita copy, terus tinggal kita paste, terus kita run aja ya, tinggal kita run itu langsung begitu, langsung langsung keran sendiri dan langsung otomatis ngedownload dari fuzzy-wuzzy itu sendiri, fungsi fuzzy-wuzzy itu sendiri, agar bisa kita terapkan ya dalam dalam mencari rasio. Nah, ini oke, kita lanjut saja ke 5 ya. Kita masuk ke 5. Nah, 5 ini banyak data yang serupa ya. Kita melihat banyak data yang serupa. Lebih tepatnya melihat ya data-data yang serupa ya. Banyaknya kita hanya ngelihat data yang serupa ya. Untuk jumlahnya sendiri kan kita tidak jumlahkan ya. Karena untuk melihat total banyak data yang sama ya, maksudnya itu kan yang ke-6 ya, untuk total data yang sama banyak total gitu. Itu yang ke-6 ya. Jadi ini hanya kita melihat untuk data-data yang sama itu ada berapa gitu ya ini ya. Ini kita lihat sini adalah data-data yang sama. Tuh, saya tidak boleh bacakan satu-satu ya. Ini sesuai dari yang dari yang Excel sendiri, dari CSV-nya yang disediakan dari Classroom. Dan untuk Expedia dan Booking.com ini lain sesuai yang di Classroom ya. Dimana untuk penambahan sendiri cukup mudah, tinggal mana ya. Nah, ini untuk jumlah data row ini. Nah, ini kita tinggal menggunakan name 1, lalu kita masukkan name ini sebagai row-nya itu Expedia, dan untuk name 1 kita gunakan row-nya sebagai Booking.com. Lalu kita return ya untuk name 1, name, name 1. Oke, kita lanjut ya ke 6. Nah, ini baru untuk total ya, menggunakan sama juga ya jumlah data. Keren kah? Oke. Sama ya, kita menggunakan jumlah data juga, sama persis kita menggunakan jumlah data juga, tapi di sini kita menggunakan penambahan ya. Nah, ini ya. Di sini kita menggunakan penambahan. Kan kalau di sini bedanya kita ngeprint ya dari isi itu sendiri, dari jumlah data itu sendiri. Tapi kalau di sini kita jumlah data yang lebih tepatnya yang ada di ruangan itu ya. Ruangan itu variabel yang saya gunakan untuk menamakan file dari room_type.csv ya, yang ada di Classroom itu. Itu adalah substitute penamaan dari file itu supaya bisa dipanggil ya ruangan. Atau mungkin kalau saya belum jelaskan di sini ya, saya tak panggil di sini. Nah, ini import pandas as pd. Jadi untuk pd sendiri itu adalah variabel ya, bisa diganti sebenarnya. Tapi ya saya menggunakan pd. Lalu ini adalah pandas. Kalau kita ketik kayak di sini muncul definisi deh. Apa nih, loading? Loading apa ini? Oh ya udah. Harusnya muncul definisi dari pandas. Jadi pandas itu apa? Jadi pandas itu adalah perintah ya. Pandas itu adalah perintah yang digunakan ya. Jadi tidak bisa diganti nih. Oke. Dari sini ya saya menjelaskan aja bahwa saya menggunakan ruangan untuk mendefinisikan dari room type, dan saya menggunakan kelas untuk mendefinisikan dari kelas IN2222F. Dan untuk sini sendiri penggunaan konten ini, jadi kita masukkan dari choose file tadi. Dari sini kita choose file. Hasilnya kita choose file. Lalu dari choose file ini kita pilih dua file ini tadi. Lalu setelah kita pilih, dia akan langsung masuk ya ke sini. Nah, kita lihat. Kita langsung masuk dua. Ini saya sempat choose file lagi, saya masukkan dua ini lagi yang sama, dan dia langsung memasukkan angka 1 di sini.
ke dalam namanya, mungkin biar terpisah ya, langsung otomatis ya. Nah, untuk keutamaannya aja yang ingin saya jelaskan itu adalah untuk memasukkan isi dari file agar bisa kita baca di sini, agar bisa kita namakan untuk filenya. Itu kita copy paste. Lalu tadi saya kalau misalnya di sini itu kita copy gitu ya. Oke. Nah, ya begini. Jadi dalamnya di sini kita tinggal tambahkan petik ya, lalu kita tinggal copy. Nah, begitu. Cukup mudah ya. Untuk importnya memang tidak sulit. Oke. Dari jumlah data sendiri, tadi saya sudah jelaskan ya untuk apa? Jumlah data sendiri itu len ya. Dan mungkin len ini adalah fungsi untuk menambahkannya untuk setiap data yang terscan. Untuk itu, maaf kalau misalnya saya salah juga ya, karena untuk dari fungsi ini sendiri ya, saya juga belum mengetahui secara detail ya, untuk fungsinya seperti apa. Oke, kita untuk fungsi terakhir yaitu 7. Itu adalah enter name to search. Kita menggunakan mencari name ya, dari name kita sendiri untuk mencari file kita, nama itu apa gitu, nama kita apa. Oke, itu diambil dari ini ya, dari kelas 222F ya, in222F. Dari file itu yang saya namakan sebagai variabel, saya namakan kelas. Nah, itu dia keluar. Untuk 5 sendiri itu kan array ya, jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sudah bisa dihilangin, tapi ya adalah kan di Classroom juga tidak dihilangkan, tidak masalah. Ya itu, jadi inilah keluar untuk fungsi ke-7 atau fungsi terakhir ya, pekerja juga. Kita bisa lihat untuk fungsi ke-7 ini di mana nama name cari ini. Ini dia. Nah, ini kita menggunakan cari name. Ini bisa diganti kok, tenang aja. Tapi kalau mau diganti ya di bawah juga diganti ya. Di mana nah ini diganti juga, jangan satu-satu diganti, semua juga sama ya. Untuk definition itu pasti bisa diganti ya, tapi biar gampang aja. Ini cari name, terus masukkan. Mana cari name? Nah, cari name, masukkan. Lalu di sini saya menggunakan variabel simpan ya. Jadi simpan ini adalah untuk menyimpan data yang di kelas ini. Lalu kita return simpan kelas. Ya begitu. Dari kelas, lalu kita masuk array, buka kurung, itu kelas kali name sama dengan masukkan. Begitu. Mana? Iya. Dan mungkin sedikit apa yang saya gunakan ya untuk ini kita break dulu ya. Kita break dulu 8 ya. Oke, ini sudah terbreak. Kita sebenarnya untuk mengecek ini sendiri ya, untuk mengecek file dari yang kita import, misalnya ini yang kita import masuk ke situ, itu bisa kita cek. Misalnya kayak misalnya dari sini kita tulis kode ya. Misalnya kita tambahkan di sini head kelas dalam kurung 6, karena saya saya tadi nomor 6 ini. Ya, saya di sini nomor 6 ya. Saya jadi baris ke-6, jadi saya menggunakan head-nya 6. Begini sih kalau nggak salah perintahnya untuk mengecek tabelnya itu bagaimana. Maaf, apakah kebalik ya? Kelas.head gitu. .head. Oke. Ya, terbalik benar ya. Nah, ini kita bisa lihat ya. Nah, ini dia. Jadi ini 5 yang di belakang itu karena array ya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan ini nomor 1 sampai 6 dan saya yang ke-6. Jadi sebenarnya ini bisa lebih ya. Ini bisa lebih ya, sesuai dari banyaknya yang tersedia file di sini. Dan ini ada Tia Darmonta Karyanto yang ke-6. Ini untuk mengecek ya file yang ada dari CSV itu sendiri. Oke, ini bisa saya hapus ya, karena ini bukanlah keperluan atau itu hanyalah salah satu yang saya dapatkan dalam tugas ini untuk mengecek data yang ada di CSV itu. Oke, juga ini saya run lagi ya untuk yang terakhir, yaitu kalau misalnya pilihan tidak kita pilih ya atau fungsi dari L sendiri, yaitu misalnya seperti 3. Nah, itu deh, pilihan Anda tidak ada dari sini, terus kita nge-scan lagi begitu.
Ya sekian sih dari penjelasan saya mengenai tugas yang saya buat ini atau coding yang saya buat ini. Um, ya terima kasih untuk apa namanya bagi yang menonton video ini sampai habis, dan tentunya bagi para asdos yang akan mengecek video saya, kemungkinan besar akan menonton sampai habis. Cukup lama, 21 menit ya. Cukup beda dari perjanjian saya tadi yang mengatakan penjelasan singkat. Oke, itu saja. Terima kasih banyak ya.